Talk kembali untuk Anda pemirsa, bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, seiring berkembangnya teknologi, media bertransformasi mengikuti tren terkini. Media massa berbondong-bondong menyediakan berita dengan akses digital. Akan tetapi, kadang-kadang perilaku para jurnalisnya rentan terhadap dampak pelanggaran kode etik di ranah digital. Lantas bagaimana solusinya? Kita masih terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber Pak Agung Darmajaya, anggota Dewan Pers, dan juga Pak Makrun Sanjaya, jurnalis senior. Pak Agung, saya ke Pak Makrun terlebih dahulu ya. Pak Makrun, bagaimana penilaian Anda sebagai wartawan senior terhadap jurnalistik era digital saat ini? Apakah masih berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar yang harus tentunya ya dipegang oleh para jurnalis? Secara umum masih berada koridor yang saya anggap masih oke lah ya, kira-kira gitu. Tetapi memang akhir-akhir ini memang ada terjadi ya kelindan ya, tumpang tindih dan berhimpitan dengan yang namanya sistem politik di negeri kita. Kalau saya sebagai beraliran kritis gitu ya, yang mencoba mengkritisi diri saya sendiri sebagai autokritik, memang pers pada umumnya ini masih agak genit-genit lah, gitulah kira-kira gitu. Masih banyak tarik-menarik kepentingan-kepentingan, memang nggak bisa dilepaskan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ya terutama oleh para pemilik modal dan oleh para penguasa. Jadi dalam sistem media memang ada setidak-tidaknya menurut Schumacher dan Ries itu ada 5 faktor yang mempengaruhi konten media, termasuk bagaimana media itu kemudian hadir di tengah masyarakat. Yang pertama adalah faktor individual, ya para awak medianya, para jurnalisnya. Ada faktor ekstra media, yaitu apa yang disebut sebagai pengiklan, pemerintah, ya, humas misalnya gitu, penguasa. Ada juga organisasional, media tersebut dimiliki oleh kelompok apa, usaha apa. Itu kan kalau kita petakan ini kan tidak ada yang single fighter lah kira-kira gitu, saling terkait dengan kepemilikan-kepemilikan yang lain. Lalu ada yang namanya ekstra media rutinitas media. Bagaimana media itu dikelola, sistemnya bagaimana dibangun. Yang terakhir adalah faktor ideologi. Nah sekarang sistem ideologi yang berkembang apa, ya kita lihat sekarang bagaimana media. Makanya sungguh disayang ketika situasi seperti ini, media sosial itu menyeruak ya. Mereka bubbles istilahnya, sosial media bubbles, gelembung media sosial. Anda bayangkan Dita, hari ini, tahun ini dibanding tahun 2021, penambahan pengguna media sosial yang aktif di Indonesia itu sebesar nih, data terakhir ini dari yang dirilis baru saja dirilis oleh yang namanya We Are Social ya, We Are Social, Hootsuite. Penambahannya itu sekitar 12,6% pengguna media sosial baru di Indonesia selama 1 tahun. Jumlahnya berapa? 21 juta pengguna baru. Bayangin, total populasi hanya menambah 1%. Ya, 1% itu berarti 2,8 juta dalam 1 tahun. Tapi pengguna media sosial 12,6%. Besar sekali ini. Makanya ini kalau tidak diantisipasi oleh teman-teman media, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme, kemudian integritas, kompetensi dan lain, maka ini sungguh akan ada ancaman di depan mata itu nyata. Begitu kira-kira. Lebih besar mana Pak Makrun, ancamannya atau peluangnya? Saya kira kalau istilahnya pers Indonesia ya, awak media, para pelaku bisnis media tidak itu tadi syaratnya adaptif, tidak kemudian meningkatkan cakap digitalnya, kemudian tidak meningkatkan kapasitas akademik ya para awak media. Kalau begini-begini saja maka yang ancamannya bisa lebih besar ya. Saya pernah mengingatkan kepada direksi sebuah televisi yang saya geluti tahun 2017 lalu, saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, yang namanya penetrasi komersial digital hari ini cuma 3%. Tapi tunggu beberapa tahun lagi. Dan kita tahu berapa hari ini? Lebih dari 20%. Iklan digital itu menyedot dari kue iklan nasional. Jadi ini sebuah ancaman yang nggak main-main, saya kira ya. Jadi ini besar sekali. Jadi hanya butuh waktu 4 tahun peningkatannya 17%. Ya, kalau ngomongin belanja iklan nasional misalnya 120 triliun misalnya. Digital itu sudah menyedot 20%. 4 tahun lalu masih diketawain, saya diketawain. Cak Makrun itu kecil sekali, nggak ada uangnya. Oke Bu, sekarang nggak ada uang. Tapi tunggu 5 tahun lagi. Dan nggak sampai 5 tahun. Di Inggris sudah 39% penetrasi
iklan digital. Jadi ini sebuah ancaman sekaligus peluang ya sebenarnya kalau ini. Makanya sekarang media-media melakukan shifting, melakukan konvergensi, media morfosis dan sebagainya, sehingga peluang digital ini juga harus dimanfaatkan. Tapi tidak cukup itu aja. Kalau begitu yang menengahinya adalah regulasi ya. Namun sebelum kita membahas regulasi, saya masih ingin tanya soal perilaku para jurnalis masa kini nih ya sama Pak Makrun. Pak Makrun, kita berbicara mengenai perilaku wartawan di era digital ya. Di tengah kemudahan teknologi terdapat jurnalis yang mendapat informasi dari teknologi digital atau dari platform digital, kemudian mereka mengolah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui media sosial gitu ya. Jadi jurnalis ini memperoleh informasi tanpa terjun ke lapangan. Bagaimana pendapatnya Pak Makrun? Ya, ini sekaligus ancaman juga di situ. Beberapa kasus ya, Mas Agung nanti bisa cerita di berbagai daerah itu ya, yang pola-pola pemediaan yang kurang pas. Jadi gini, kita sebenarnya kalau saya orang televisi, coba saya tanya siapa yang bisa jawab. Kapan kita terakhir menonton gambar di televisi yang eksklusif, peristiwa besar? Tidak ada. Hari ini kalau ada peristiwa besar, yang dulu zaman saya di Metro TV misalnya, saya menghandle breaking news itu sampai 1 bulan, itu kita duluan, televisi harus utama duluan yang menayangkan. Tapi hari ini memang media sosial waktu itu belum setumbuh sekarang. Tetapi hari ini betul-betul yang namanya media arus utama hampir-hampir mengekor dari media sosial. Coba perhatikan dengan seksama. Ini aja sudah gejala. Sudah tidak ada lagi tulisan di layar televisi eksklusif Bandar TV misalnya. Coba saya ingin tahu. Nah ini sebuah gejala ya. Sebuah gejala yang perlu kita waspadai. Sehingga memang kemudian di mana media sosial ini tingkat kepercayaannya masih rendah ya. Tetapi tingkat penggunaannya terus berkembang. Ya, Edelman Trust mungkin kalau kita lacak salah satu lembaga yang melakukan riset secara berkelanjutan begitu, angkanya itu tidak sampai 30% rata-rata ya, tingkat kepercayaan terhadap pemberitaan yang ada di media sosial. Tapi masyarakat juga sejumlah itu pula naik penggunaan media sosialnya. Jadi kalau penggunaan media arus utama itu di kisaran 50, saya masih ingat itu penelitian di Australia Digital itu, tetapi kemudian kecenderungan orang mencari berita itu melalui media sosial, jangan salah. Bahkan wartawan pun, saya tahun lalu itu ikut sebuah webinar dari teman Dewan Pers juga menyatakan 70% wartawan itu mencari beritanya, referensinya dari media sosial. Ini bahaya sekali. Ya. Tinggal bagaimana sekarang jejaring sosial, kemudian kapasitas kemampuan jurnalis yang harus utama ini terus ditingkatkan dan jangan sekali-sekali ceroboh mengkonsumsi informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi, cross check dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita waspadai sekarang ini. Kita ke Pak Agung terlebih dahulu ya. Pak Agung, ketika produk jurnalistik dibagikan melalui platform digital, maka aturan perlindungan hukumnya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Ya baik, Nadia, barangkali saya masih garis bawahi dulu. Kalau pengertiannya digital ya media online adalah digital ya. Tapi yang mungkin yang dimaksud adalah perkembangan platform juga menggunakan media sosial. Di mana kalau kita balik lagi ke Undang-Undang 40 menyatakan bahwa perusahaan yang berbadan perusahaan pers adalah perusahaan yang berbadan hukum. Jadi bisa jadi media mainstream, koran ya, media cetak, kemudian televisi, media elektronik, kemudian media online. Itu adalah berbadan hukum. Itu dulu. Kemudian setelah eranya berkembang tadi barangkali passionnya masyarakat dengan segala tingkah laku dan perkembangannya yang tidak bisa kita pungkiri menggunakan juga ada teknologi yang lain, platform yang lain, ada YouTube lah, ada Twitter lah, ada IG lah, ada beragam-ragam gitu kan. Nah ini barangkali yang menjadi persoalan karena ranahnya berbeda. Dewan Pers hanya pada ranahnya ketika media berbadan hukum dan medianya tadi klasternya adalah cetak, media online, kemudian media elektronik. Tapi ketika media sosial, maka ranahnya itu adalah di luar Dewan Pers, masuknya ke Undang-Undang ITE. Nah ini menarik barangkali karena tadi ternyata carut marutnya pangsa pasarnya, passionnya saat ini trennya gitu masyarakat sedang gandrung, lebih mudah, barangkali lebih fashionable gitu kan, mencari, mengakses dengan segala cerita
menggunakan media sosial, maka banyak juga kemudian teman-teman pemilik platform media yang ada, gitu kan, kemudian juga menggunakan platform media sosial. Dimungkinkan boleh-boleh saja sepanjang bahwa media sosial yang digunakan oleh platform media yang tadi saya sebutkan mencatatkan media sosialnya menjadi akun kepunyaannya media tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga, yang mengoperatnya, adminnya dicatatkan. Sehingga mohon maaf, misalnya Badar TV gitu kan, kemudian punya akun juga di media sosial, punya IG, punya Twitter, punya YouTube, boleh-boleh saja. Itu dicatatkan bahwa Twitter yang punyanya ini adalah punyanya Badar TV. YouTube juga, ataupun juga misalnya IG, boleh saja. Tetapi yang tidak kalah penting, siapa yang mengoperatnya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kedua, yang tidak kalah penting dan menjadi tetap concern, tidak kemudian menjadi pembenaran, kemudian dalam banyak kasus misalnya berbeda. Ketika teman-teman pewarta, saya barangkali atau Pak Makron gitu ya, sebagai pewarta, kemudian menggunakan media sosial, gitu kan, untuk menulis sebuah berita, kemudian ketika berita itu ada yang merasa dirugikan dengan tulisan saya dan Pak Makron, kemudian orang akan mengadukan, kemudian kami akan menyatakan bahwa saya kan wartawan. Maka sekali lagi, kalau produknya produk jurnalistik seperti yang saya bilang tadi, maka penanganannya di Dewan Pers dengan Undang-Undang 40 tidak bisa dilaporkan ke polisi. Ini agak menarik, memang agak segmentednya. Tapi ketika itu dilakukan, maka tetap ranahnya bukan ranahnya Undang-Undang 40, menjadi ranahnya Undang-Undang ITE. Pertanyaannya Dita barangkali yang terkait dengan itu, bagaimana tingkah laku perilaku wartawan. Sekali lagi, bahwa kerja-kerja wartawan sampai hari ini concern bahwa diatur oleh kode etik jurnalistik. Memang dalam kecenderungan beberapa kasus gitu ya, adalah oknum-oknum, teman-teman memang malas. Kenapa tadi? Tidak dalam posisi mencari berita, tadi gara-gara baca di media sosial, dia olah jadi sebuah berita, jadi sebuah produk. Itu menjadi persoalan. Tetapi sekali lagi, itu bukan menjadi domain yang pembenaran. Karena sekali lagi bahwa yang namanya membuat berita itu tidak rasanya, tidak sepertinya, tidak katanya. Semua harus terkonfirmasi jelas sumbernya gitu kan. Makanya dalam beberapa kasus juga, mohon maaf gitu kan, ketika ada teman-teman yang banyak mendapatkan rilis dari pemerintah daerah misalnya atau instansi, saya rasa tidak salah mendapatkan rilis untuk jadi berita. Persoalannya ketika rilis itu diterima, apakah dilakukan cross check ulang? Apalagi kemudian dapat rilis orangnya tidak hadir juga gitu kan. Memastikan bahwa rilis yang diterima, yang disampaikan, dikonfirmasi para pihaknya, ini menjadi penting. Dan sekali lagi ini tidak menjadi pembenaran, apalagi di era digital ya, mohon maaf, ada anekdot, mudah-mudahan tidak menjadi hal yang keterusan, bahwa sudahlah tulis saja dulu, urusan nanti salah boleh dibetulkan. Nah ini nih, karena tadi ada bicara kecepatan menjadi lebih penting daripada kebenaran. Ini dalam era kompetisi saat ini, mau tidak mau tetap kualitas harus dijaga. Kemudian juga yang tidak kalah penting, sepakat dengan Bang Makron tadi sampaikan, bagaimana mendorong kompetensi. Dan kalau hanya sekedar persoalan menulis saja, semua orang pewarta rasanya bisa menulis lah. Tapi yang tidak kalah penting bahwa tidak hanya 5W1H, tapi juga ada impact. Bagaimana akses pemberitaan yang dibuat di media digital terutama tadi, ini menjadi persoalan yang ketika sudah disampaikan, aksesnya juga sangat besar. Jadi balik lagi, mau tidak mau dengan era kompetensi yang saat ini ada, maka tentunya kompetensi wartawan juga menjadi sangat penting, dan itu menjadi satu keharusan. Karena bagaimanapun juga itu akan mendapatkan outputnya kualitas. Bagaimanapun juga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan baik. Jadi jangan dibalik, benar dan baik. Jadi kalau sudah bicara beritanya benar, tinggal bagaimana mengemasnya beritanya menjadi baik, gitu kan, dengan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Jadi ini menarik barangkali persoalan kita bersama. Sekali lagi, tidak menjadi pembenaran ketika era digital, era medianya sudah platform berkembang besar, kemudian kita melupakan melanggar kode etik jurnalistik. Yang mungkin menjadi catatan juga barangkali adalah teman-teman pemilik media, pelaku media kadang-kadang lupa, Pak Makron. Kenapa? Dia menggunakan media sosialnya lebih besar, justru media mainstreamnya beliau sendiri kalah.
Jadi mohon maaf, misalnya Badar TV punya televisi, kemudian punya platform yang lain gitu, platform yang lainnya banyak diakses orang, televisinya malah ditinggal. Nah, yang tidak kalah penting lagi, karena regulasinya belum mengatur sedetail itu, sementara orang pasang iklan lebih banyak di media sosial, gitu kan, di media mainstream, televisi, ataupun media online-nya, elektronik malah tercecer. Nah, ini menjadi penting juga, ini barangkali masukan juga kepada pemerintah untuk bisa segera membuat regulasi terkait tadi, tidak orang lari dari kondisi seperti itu, ada batasan sehingga tetap ada kontribusi, dan yang tidak kalah penting kalau media sosial, pertanggungjawaban kepada masyarakat ini menjadi lebih penting. Tapi sepanjang memang media juga menggunakan kepanjangan platform, boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan tadi kaidah kode etik jurnalistik P3SPS-nya, pedoman cybernya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Baik, pedomannya tetap harus dipegang ya Pak Agung ya. Usai jeda berikut, saya ingin tanyakan kepada Pak Agung, ada berapa kasus pelanggaran jurnalistik yang sudah sampai ke Dewan Pers ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Time to Talk.